Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu yang luang untuk melanjutkan pelajaran tentang asbabun nuzul surat Al-Baqarah dan telah sampai pada ayat yang ke-79 sampai dengan 81 yang bunyinya sebagai berikut. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyastaru bihi samanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ayat ke-80-nya, wa qalu lan tamassanan naru ila ayyaman ma'dudah qul attakhadtum indallahi ahdan falan yu'rifallahu ahdahu an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ayat 81-nya, bala man kasaba sayyi'atu wa ahatat bihi khati'atun wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang mereka kerjakan. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Asbabun nuzul dari ayat ke-79 sampai 81 surat Al-Baqarah ini adalah ayat ke-79 diturunkan sehubungan dengan orang-orang ahli kitab yang memalsukan Alkitab Taurat. Hasil tulisan tangan mereka dikatakan sesuatu yang turun dari Allah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Mereka akan mendapatkan siksaan yang berat dan kecelakaan yang besar dari sisi Allah sebagai balasan dari perbuatannya. Hadis riwayat Nasai dari Ibnu Abbas. Ayat ke-79 diturunkan sehubungan dengan pembesar-pembesar Yahudi yang menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang tertulis di dalam kitab Taurat, yang di sana tertulis, matanya selalu bercelak, tinggi tubuhnya sedang, rambutnya keriting, paras mukanya bagus. Akan tetapi tulisan itu mereka hapus dan diganti dengan tulisan badannya tinggi, matanya biru, dan rambutnya lurus. Hal itu dilakukan karena mereka merasa dengki dan benci atas kehadiran Muhammad yang datang di tengah-tengah bangsa Arab. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Kemudian dikala Rasulullah SAW hadir di kota Madinah, orang-orang Yahudi berkata, umur dunia ini 7.000 tahun. Umat manusia disiksa tiap 1.000 tahun dari hari dunia ini, sehari di hari kiamat, sehingga jumlah keseluruhannya hanya 7 hari saja. Sesudah itu selesailah siksaan itu. Sehubungan dengan kata-kata orang-orang Yahudi tersebut, maka Allah SWT menurunkan ayat ke-80 dan 81
sebagai bantahan terhadap mereka dan sekaligus sebagai peringatan terhadap kelancangan mereka yang menganggap dirinya lebih tahu daripada Allah. Hadis riwayat Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir. Ayat ke-80 dan 81 surat Al-Baqarah diturunkan sehubungan dengan ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan, kita tidak akan masuk neraka kecuali dalam beberapa hari saja, selama kita menyembah anak sapi, yaitu 40 hari, sesuai dengan sumpah kita. Apabila waktu 40 hari itu telah berlalu, maka selesailah sudah siksaan buat kita. Atas rancangan mereka mendahului pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkanlah peringatan dan ancaman buat mereka. Di sisi lain, ucapan mereka itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa berbuat dosa dan diliputi dosa, dia akan berada di neraka untuk selama-lamanya. Tidak seperti anggapan mereka yang hanya beberapa hari saja di dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Dahak, dari Ikrimah, Ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya. Kemudian ayat yang ke-89 surat Al-Baqarah. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastatihuna 'alal ladzina kafaru walamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Artinya, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Asbabun nuzul dari ayat 89 surat Al-Baqarah itu adalah orang-orang Yahudi Khaybar pada zaman dahulu selalu memerangi orang-orang Ghatfan bangsa Arab. Setiap kali bertempur orang-orang Yahudi selalu menderita kekalahan. Kemudian orang-orang Yahudi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan doa, ya Allah, sesungguhnya kami mohon pertolongan padamu dengan kebenaran Muhammad, Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, tetapi pandai, yang telah engkau janjikan kepada kami, yang Muhammad akan engkau utus pada akhir zaman. Bukankah engkau akan memberi pertolongan kepada kami untuk mengalahkan mereka? Setiap kali mereka bertempur, doa ini selalu dikumandangkan, sehingga orang-orang Ghatfan menderita kekalahan. Tetapi dikala Muhammad bin Abdullah diutus menjadi Rasulullah terakhir, orang-orang Yahudi mengkufurinya. Sehubungan dengan kebohongan dan kekufuran orang-orang Yahudi itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-89 surat Al-Baqarah sebagai ketegasan tentang laknat yang akan diturunkan kepada mereka. Allah menurunkan laknat kepada mereka karena doa yang mereka panjatkan telah dikabulkan, tetapi akhirnya mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkufuri utusannya. Hadis riwayat Hakim dalam kitab Mustadrak. Berikutnya orang-orang Yahudi minta pertolongan untuk mengalahkan Bani Aus dan Khazraj dengan bertawasul menggunakan nama Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang Rasul dari bangsa Arab yang bernama Muhammad bin Abdullah, mereka mengkufurinya dan mereka mengingkari apa yang telah mereka ucapkan tentang Nabi Muhammad. Maka berkatalah Mu'adz bin Jabal, Bashir bin Bara, dan Daud bin Salamah kepada mereka, wahai sekumpulan orang-orang Yahudi, takutlah kamu kepada Allah dan masuklah ke dalam ajaran Islam. Sebab kamu telah meminta pertolongan kepada Allah
dengan bertawasul menggunakan nama Muhammad untuk mengalahkan kami di saat kami masih dalam keadaan musyrik. Kamu mengabarkan kepada kami bahwa Muhammad akan diutus, dan kamu pun mengemukakan tentang sifat-sifat Muhammad dengan berbagai sifat yang dimiliki. Salam bin Miskan, salah seorang dari Bani Nadir, berdiri menjawab, Muhammad yang ada sekarang tidak memenuhi sifat-sifat yang selama ini kami kenal dan kami kemukakan. Dia bukan yang kami terangkan kepadamu itu. Sehubungan dengan jawaban itulah Allah SWT menurunkan ayat ke-89 surat Al-Baqarah sebagai penjelasan bahwa mereka orang-orang Yahudi itu akan mendapat laknat dari sisinya sebagai balasan keingkaran mereka kepada Muhammad SAW. Hadis riwayat Ibnu Hatim dari Said atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Berikutnya ayat yang ke-94 sampai dengan 96 surat Al-Baqarah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Ayat ke-96-nya, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu aluhum law yu'ammarul fasanati wa ma huwa bimujahzihi minal adabi ayu ammara wallahu basirun bima ya'malun. Artinya, katakanlah jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat atau surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Ayat ke-95-nya, dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang aniaya. Ayat ke-96-nya, dan sungguh kamu akan mendapati mereka seloba-loba manusia kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sebab turunnya ayat ini atau asbabun nuzul dari ayat ke-94 sampai 96 surat Al-Baqarah ini adalah orang-orang Yahudi berkata tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang memeluk agama Yahudi. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-94 surat Al-Baqarah sebagai sindiran buat mereka. Mereka tidak akan bisa membuktikan dari apa yang dikatakannya itu. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Abi Aliyah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat masuk surga kecuali dari golongan mereka. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menantang mereka untuk membuktikan hal itu. Mereka ditantang untuk mati duluan sehingga bisa membuktikan mana yang betul. Ternyata mereka tidak berani memenuhi tantangan Rasulullah SAW tersebut. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-95 dan 96 surat Al-Baqarah sebagai penjelasan tentang sifat-sifat dan kepribadian orang-orang Yahudi yang mendambakan hidup dan kehidupan dunia. Hadis riwayat Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau Said bin Jubair dari Ibnu Abbas. Berikutnya ayat ke-97-98 surat Al-Baqarah. Qul man kana aduwwil lil Jibrila
fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Ayat ke-98-nya, man kana aduwwallahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikaila wa innallaha aduwwul kafirin. Artinya, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Sebab turunnya ayat ini atau asbabun nuzul dari ayat ke-97 dan 98 surat Al-Baqarah ini adalah Abdullah bin Salam di saat berada di tempat peristirahatannya mendengar berita kehadiran Rasulullah SAW. Maka dia menghadap kepada beliau seraya berkata, aku akan mengajukan pertanyaan tentang 3 hal kepadamu. Yang 3 hal tersebut tidak ada seorang pun yang bisa menjawab kecuali seorang nabi. 3 hal itu ialah, apa tanda-tanda datangnya hari kiamat yang pertama kali? Kedua, makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga? 3, mengapa si anak menyerupai dengan bapaknya atau bahkan kadang-kadang menyerupai ibunya? Jawab Rasulullah, baru saja malaikat Jibril memberitahukan kepadaku tentang apa yang kamu tanyakan itu. Mendengar jawaban Rasulullah, Abdullah bin Salam berkata, Jibril, ya Rasulullah. Ya, jawab Rasulullah, ya. Abdullah bin Salam berkata lagi, Jibril adalah malaikat yang termasuk dalam kategori musuh bagi orang-orang Yahudi. Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW membacakan ayat ke-97 dan 98 surat Al-Baqarah sebagai teguran terhadap sikap mereka. Orang-orang yang memusuhi Allah, Rasul-Rasul dan malaikatnya adalah dimusuhi pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Penjelasan menurut Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, berdasarkan susunan kalimatnya, ayat ke-97 dan 98 surat Al-Baqarah yang dibaca oleh Rasulullah SAW merupakan bantahan kepada orang-orang Yahudi dan tidak seharusnya turun bersamaan dengan peristiwa di atas. Pendapat inilah yang paling kuat. Di dalam keterangan lain dijelaskan pula bahwa turunnya ayat ke-97 dan 98 berkaitan dengan peristiwa lain, bukan peristiwa Abdullah bin Salam. Orang-orang Yahudi datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Abul Qasim, kami akan mengajukan pertanyaan kepadamu tentang 5 perkara. Apabila kamu dapat menjawab, maka kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu adalah seorang nabi. 5 pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi itu ialah: 1. Apakah yang diharamkan oleh Bani Israel terhadap dirinya? 2. Apakah tanda-tanda kenabian? 3. Apakah sebenarnya petir dan suaranya itu? 4. Bagaimana seorang wanita dapat melahirkan seorang anak laki-laki ataupun perempuan? 5. Siapakah sebenarnya yang memberi kabar kepadamu dari langit? Pada akhir hadis diterangkan bahwa orang-orang Yahudi bertanya, siapakah sebenarnya sahabatmu itu, wahai Muhammad? Rasulullah SAW menjawab, malaikat Jibril. Mendengar jawaban dari Rasulullah itu, mereka berkata, apakah Jibril yang biasa menurunkan peperangan, pembunuhan dan siksaan itu? Itu adalah musuh kami. Jika kamu mengatakan Mikail yang menurunkan rahmat, tanam-tanaman dan hujan,
maka hal itu lebih baik. Sehubungan dengan kata-kata orang Yahudi itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-97 dan 98 surat Al-Baqarah sebagai peringatan dan teguran atas perbuatan mereka memusuhi malaikat Jibril. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasai dari Bakar bin Syihab, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Seorang Yahudi dikala bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya Jibril yang disebut-sebut oleh sahabatmu Muhammad adalah musuh kami. Umar bin Khattab berkata, barang siapa memusuhi Allah, para malaikatnya, para rasulnya Jibril dan Mikail, maka Allah pun memusuhi kepada mereka. Sehubungan dengan perkataan Umar bin Khattab itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-97 dan 98 surat Al-Baqarah untuk memberi dukungan sekaligus sebagai peringatan dan teguran bagi orang-orang Yahudi yang memusuhi para malaikat dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berkenan menguatkan apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab dalam membantai orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abdurrahman bin Laila. Menurut Imam Ibnu Jarir, sebab-sebab turunnya ayat ke-97 dan 98 surat Al-Baqarah adalah seperti keterangan yang ditegaskan pada hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya adalah ayat ke-99 sampai dengan 101 surat Al-Baqarah. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasikun. Awa kullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka atau kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Sebab turunnya ayat ke-99 sampai dengan 101 surat Al-Baqarah ini adalah Ibnu Surya berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kamu tidak mengabarkan tentang apa-apa yang telah kami ketahui, dan Allah tidak menurunkan ayat yang jelas kepadamu. Sehubungan dengan perkataan Ibnu Surya itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-99 surat Al-Baqarah sebagai bantahan terhadap ucapan itu. Dan hanya orang yang fasik sajalah yang mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Surya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa'id dan Ikrimah dari Ibnu Abbas. Orang-orang Yahudi apabila berjanji selalu diingkari. Sekarang berjanji nanti diingkari. Nanti berjanji besok diingkari. Lebih-lebih yang menyangkut keimanan kepada Muhammad SAW. Tentu diingkari dan mencari jalan untuk menghindarinya. Sehubungan dengan itu, maka Allah SWT menurunkan ayat ke-100 dan 101 surat Al-Baqarah sebagai sindiran terhadap mereka dan merupakan penjelasan bagi pengikut Muhammad SAW untuk lebih memperkokoh iman. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Suddi dari Hasan. Selanjutnya ayat yang ke-102
sampai dengan 103 surat Al-Baqarah. Wattaba'u ma ta'ulus syayatinu ala mulki Sulaimana wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bibabila haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun wala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bih bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min adin illa biidnillahi wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtara bih ma lahu bil akhirati min khalaqi wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ayat ke-103-nya, walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir atau mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang Yahudi mengatakan, lihatlah olehmu Muhammad yang mencampur adukan antara barang yang benar dengan barang yang batil, yaitu Sulaiman digolongkan ke dalam kategori Nabi. Padahal Sulaiman itu adalah tukang sihir yang bisa mengendarai angin. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-102 dan 103 surat Al-Baqarah yang menegaskan bahwa orang-orang Yahudi lebih percaya kepada setan daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau mereka beriman akan mendapatkan pahala yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Syahr bin Ausab. Demikianlah beberapa ayat yang kita bahas kali ini dari surat Al-Baqarah, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan lain. Mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.